Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tembok rumah megah, tersimpan kisah tentang kesepian yang tak terucap, cinta yang perlahan memudar, dan godaan yang mengancam menggoyahkan segalanya. Mampukah mereka menemukan jalan kembali sebelum semuanya hancur? Di sebuah kota kecil yang tampak tenang namun penuh dinamika tersembunyi, berdiri sebuah rumah megah di atas bukit kecil. Rumah itu milik Hartono, seorang pengusaha tekstil sukses yang dikenal karena kerja keras dan ambisinya yang tak pernah padam. Hartono memulai segalanya dari nol, membangun bisnisnya hingga menjadi salah satu pengusaha terpandang di kota itu. Rumahnya bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol keberhasilan. Dengan taman luas yang penuh bunga mawar dan pohon-pohon rindang, rumah itu menjadi daya tarik bagi siapa saja yang melewatinya. Namun, di balik tembok kokoh dan kaca jendela besar yang selalu memantulkan cahaya pagi, tersembunyi cerita yang jauh dari gambaran sempurna. Di dalam rumah itu, tinggal Hartono bersama istrinya, Rina. Rina adalah perempuan yang cantik dan anggun, seperti bunga yang selalu mekar meski diterpa angin. Namun, wajah cantiknya seringkali memancarkan kesedihan yang sulit disembunyikan. Dalam diamnya, Rina menyimpan cerita tentang kehidupan rumah tangga yang dingin. Hartono, dengan kesibukannya mengurus bisnis, jarang hadir secara emosional. Ketika berada di rumah pun, pikirannya masih terikat pada dokumen-dokumen dan perhitungan bisnis. Kehidupan Rina di dalam rumah yang luas dan indah itu seperti terkurung di dalam sangkar emas. Ia memiliki segalanya, namun tak memiliki apa yang paling ia rindukan, kehangatan dan perhatian. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, ada seorang pria bernama Budi, sopir keluarga yang telah bekerja di rumah itu selama 2 tahun. Budi adalah pria muda berusia 20-an dengan postur tubuh tegap dan sikap yang sopan. Ia datang dari desa kecil di pinggiran kota, meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah yang lebih baik. Meski pekerjaannya tampak sederhana, namun Budi adalah sosok yang bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Ia selalu menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan tidak pernah melanggar batas-batas sebagai karyawan. Namun, di balik ketenangan wajahnya, Budi menyimpan kerinduan yang mendalam pada keluarga dan mimpinya yang tertunda untuk membuka bengkel kecil di desanya. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, interaksi antara Rina dan Budi semakin intens. Bukan karena niat buruk, melainkan karena kebutuhan yang muncul dari keadaan. Rina sering meminta Budi mengantarnya ke toko buku atau ke pasar tradisional. Kadang, ia hanya meminta Budi mengendarai mobil tanpa tujuan pasti, membawanya melintasi jalan-jalan kota kecil itu untuk mengusir rasa sepi. Selama di dalam perjalanan, percakapan ringan menjadi jembatan yang perlahan menghubungkan hati mereka. Awalnya, obrolan mereka hanya tentang cuaca, lalu beranjak ke topik-topik sederhana lainnya. Namun, perlahan, Rina mulai membuka diri dan begitu pula Budi. Ketika di perjalanan, hujan turun deras, memaksa mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Di dalam kafe itu, dengan aroma kopi yang menghangatkan suasana, mereka mulai berbicara lebih dalam. Budi bercerita tentang keluarganya yang hidup sederhana di desa, tentang perjuangannya bekerja keras demi mengirim uang untuk adik-adiknya. Rina mendengarkan dengan seksama, seolah-olah setiap kata dari Budi adalah angin segar di tengah kehidupan monoton yang dia jalani. "Mengapa kau selalu terlihat begitu tenang, Bud?" tanya Rina tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Budi terdiam. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan senyum tipis, "Karena mungkin saya sudah terbiasa kehilangan." Jawaban Budi menyentuh hati Rina, seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Rina, yang selama ini merasa kehilangan cinta dalam rumah tangganya, mendapati bahwa ia tidak sendirian dalam kesedihan. Namun,
Dalam kehangatan momen itu, ada sebuah ketakutan yang muncul di hati Rina, sebuah perasaan yang tak seharusnya ada. Hari itu, hujan turun tanpa henti sejak pagi, membuat kota kecil itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Rina, yang sudah merasa bosan dengan rutinitasnya, meminta Budi untuk mengantarnya ke toko buku favorit di pusat kota. "Hujan deras seperti ini membuatku ingin membaca," katanya sambil mengenakan mantel panjang berwarna putih. Budi, meskipun sedikit ragu karena jalanan licin, tetap menjalankan tugasnya dengan tenang. Mobil melaju pelan, melewati jalan-jalan yang tergenang. Selama di perjalanan, Rina hanya memandang keluar jendela, menatap tetesan hujan yang mengalir seperti irama melankolis yang menggema di hatinya. Setelah sampai di toko, Rina pun memilih beberapa buku di toko. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rina memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe kecil yang terletak di ujung jalan. "Kita berteduh dulu. Hujannya terlalu deras," ujar Rina tanpa meminta pendapat, dan Budi hanya mengangguk patuh. Kafe itu tampak sederhana, dengan lampu kuning redup dan aroma kopi yang menyambut hangat siapa saja yang masuk. Mereka memilih meja di sudut ruangan, jauh dari pandangan orang lain. Rina memesan teh melati, sementara Budi hanya memesan air putih. Percakapan mereka yang awalnya hanya tentang buku-buku yang Rina beli, perlahan mengalir ke hal-hal yang lebih pribadi. Rina, yang biasanya menjaga jarak dengan siapapun di luar keluarganya, merasa nyaman berbicara dengan Budi. Ia bercerita tentang betapa ia merindukan hari-hari ketika ia dan Hartono masih sederhana, saling berbagi waktu tanpa terganggu ambisi dan kesibukan. "Dulu, dia selalu punya waktu untukku," katanya dengan suara pelan. "Tapi sekarang, aku hanya bagian kecil dari kehidupannya yang besar." Budi mendengarkan dengan seksama, tetapi setiap ekspresi wajahnya menunjukkan empati. Lalu, dengan suara yang rendah, Budi berkata, "Kadang, kesepian itu datang dari tempat yang paling tak terduga, Bu. Bahkan dalam keramaian, kita bisa merasa sendiri." Kata-kata itu membuat Rina terdiam. Ada sesuatu dalam suara Budi yang menyentuh hati Rina, seolah Rina menemukan seseorang yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Ketegangan mulai terasa ketika Budi yang biasanya menjaga jarak, perlahan mulai membuka dirinya. "Saya juga sering merasa seperti itu, Bu," katanya pelan. "Di sini jauh dari keluarga, saya hanya punya pekerjaan ini, tapi kadang saya bertanya-tanya, apa artinya bekerja keras jika hati tetap kosong?" Mata Budi sedikit berkaca-kaca saat ia mengucapkan kata itu. Rina melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Budi. Seorang pria muda dengan luka yang dalam, yang selama ini disembunyikan di balik sikap tenangnya. Namun, percakapan itu mulai memasuki wilayah yang berbahaya. Ketika Rina menatap mata Budi, ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang curam. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang awalnya samar, kini semakin nyata. Rina segera mengalihkan pandangannya keluar jendela, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai tak terkendali. Ia tahu bahwa ada batas yang tak boleh ia lewati, tetapi kehangatan percakapan itu seperti angin lembut yang menggodanya untuk terus maju. Mereka akhirnya kembali ke rumah tanpa berbicara lagi. Hujan masih turun, tetapi kini ada rasa lain yang bergejolak di hati mereka. Meski tak ada kata yang diucapkan, Budi ataupun Rina tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Hubungan itu bukan sekedar antara bos dan sopir, melainkan ada rasa yang lebih besar, lebih kompleks, dan juga lebih berbahaya. Sore itu, Hartono tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya, sebuah kejadian yang langka dalam rutinitasnya. Suara mesin mobilnya terdengar mengisi keheningan rumah, mengejutkan Rina yang sedang duduk di taman belakang bersama Budi. Mereka sedang membahas tentang rencana penataan taman. Topik yang sebenarnya biasa, tetapi terasa lebih berarti karena perasaan mereka yang perlahan terbentuk. Ketika Hartono muncul di pintu taman, Rina langsung berdiri. Ia berusaha menyembunyikannya meskipun ia sedikit gugup. Hartono memandang mereka dengan sorot mata tajam, seolah-olah sedang mengartikan adegan yang baru saja ia lihat.
Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan nada datar, tetapi cukup menusuk untuk membuat suasana menjadi canggung. Rina berusaha membuat suasana tetap tenang. Ia pun menjawab pertanyaan Hartono. Kami hanya membahas ide untuk menanam bunga yang baru di taman ini, Mas. Aku ingin membuatnya lebih hidup. Namun, nada suaranya terdengar kurang meyakinkan, bahkan di telinganya sendiri. Budi, yang biasanya tenang, kini merasakan ketegangan yang berbeda. Ia tahu bahwa posisinya sebagai sopir membuatnya harus menjaga jarak dengan keluarga Hartono. Namun, ia juga menyadari bahwa kedekatannya dengan Rina belakangan ini mungkin telah melewati batas. Pak, Bu Rina hanya meminta pendapat saya tentang bagaimana cara menanam bunga mawar yang baik. Saya hanya membantu, katanya dengan nada rendah tetapi sopan. Hartono tidak langsung menjawab. Ia mengangguk kecil, tetapi sorot matanya tetap tidak berubah. Setelah kejadian itu, suasana di rumah menjadi berbeda. Hartono mulai memperhatikan gerakan Rina dan Budi dengan lebih teliti. Di sisi lain, Rina merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan tatapan suaminya yang kini penuh curiga, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa sepenuhnya menghindari keberadaan Budi. Perasaan yang mulai tumbuh di hatinya membuat semuanya menjadi semakin rumit. Budi, yang merasakan perubahan suasana itu, mulai berpikir untuk menjauh. Ia merasa bahwa keberadaannya di rumah ini mulai menimbulkan masalah, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi bosnya. Walaupun di dalam hatinya berkata lain. Sesuatu tentang Rina yang membuatnya sulit untuk pergi, meski ia tahu itu adalah keputusan yang berat. Dalam setiap malam, Budi sering merenung di kamarnya, bertanya-tanya apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan dirinya terlalu dekat dengan seseorang yang seharusnya tak ia dekati. Masalah memuncak ketika suatu malam, tanpa sepengetahuan siapapun, Hartono memutuskan untuk memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah. Kecurigaannya telah mencapai titik di mana ia merasa perlu mencari bukti. Dalam benaknya, ia tidak hanya ingin memastikan bahwa Rina tetap setia, tetapi juga melindungi reputasi keluarga yang telah ia bangun dengan susah payah. Lebih baik aku tahu kebenaran sekarang daripada hidup dalam kebohongan, pikirnya sambil memasang kamera terakhir di ruang tamu. Malam itu, Rina duduk sendirian di kamar tidurnya, menatap jendela besar yang memantulkan bayangan dirinya. Hujan turun rintik-rintik di luar, menciptakan pola-pola acak di kaca. Kepalanya penuh dengan pikiran yang kacau, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang semakin membayanginya. Ia tahu bahwa kedekatannya dengan Budi telah melewati batas yang wajar. Namun, dalam hatinya, Rina juga menyadari bahwa apa yang ia rasakan terhadap Budi lebih dari sekedar kenyamanan. Itu adalah kenyamanan yang selama ini tidak ia dapatkan dari Hartono. Sementara itu, di ruang kerjanya, Hartono memandangi layar laptopnya. Mata tajamnya mengamati rekaman dari kamera pengawas yang baru saja ia pasang. Ia benar-benar tidak mengharapkan melihat sesuatu yang mencurigakan, tetapi hatinya dipenuhi kecemasan yang sulit ia abaikan. Rekaman itu menunjukkan Budi dan Rina sedang berbicara di ruang tamu. Tidak ada tindakan mencurigakan, hanya percakapan biasa. Namun, cara mereka saling memandang, ekspresi wajah Rina yang tampak lebih hidup ketika bersama Budi, cukup untuk membuat Hartono merasa marah. Keesokan paginya, saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba Hartono berkata, "Kita harus bicara." Rina yang tengah menuang air minum menghentikan gerakannya. Ia tahu apa yang akan dibahas. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Budi?" tanya Hartono langsung, tanpa basa-basi. Rina terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Tidak terjadi apa-apa, Mas," jawabnya pelan. "Kami hanya berbicara, itu saja." Tetapi nada suaranya yang gemetar membuat Hartono semakin curiga. Hari itu, Hartono memanggil Budi ke ruang kerjanya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Budi, mulai besok kamu tidak perlu datang lagi. Saya rasa tugasmu sudah selesai di sini." Budi, meskipun terkejut,
Ia hanya menundukkan kepala, karena ia tahu bahwa penjelasan apapun yang ia katakan tidak akan mengubah keputusan Hartono. Dalam hati, ia merasa ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Namun, saat meninggalkan ruangan itu, ada rasa hampa yang menyelimutinya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah hubungan yang meski salah, tapi terasa begitu nyata. Kepergian Budi meninggalkan kekosongan yang besar di hati Rina. Malam-malamnya terasa semakin sunyi, dan setiap sudut rumah mengingatkannya pada obrolan-obrolan kecil yang pernah ia bicarakan kepada Budi. Di sisi lain, Hartono mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia jarang berbicara dengan Rina, dan saat ia melakukan hubungan intim, kata-katanya penuh dengan rasa curiga. Hubungan mereka yang sudah renggang, kini terasa seperti benang yang hampir putus. Dalam keheningan ini, Rina menyadari bahwa kesalahan bukan hanya pada perasaannya terhadap Budi, namun juga bagaimana ia dan Hartono telah membiarkan jarak tumbuh di antara mereka. Tangis Rina pun pecah untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehilangan Budi. Ia menangis untuk pernikahannya yang perlahan-lahan hancur, untuk mimpi-mimpi yang pernah ia bangun bersama Hartono tetapi kini terasa seperti bayangan yang pudar. Waktu terus berlalu, membawa Rina dan Hartono pada rutinitas rumah tangga yang semakin sunyi. Hartono, meskipun masih sibuk dengan pekerjaannya, mulai merasakan kehampaan di rumahnya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Rina semakin menjauh darinya. Setiap percakapan yang mereka lakukan terasa hambar. Dalam kesendiriannya, Hartono mulai merenung. Ia menyadari bahwa kemarahan dan kecurigaannya terhadap Rina mungkin hanya sebuah cerminan dari rasa bersalahnya sendiri, bersalah karena terlalu sibuk mengejar kesuksesan dan melupakan kebutuhan biologis istrinya. Namun di sisi lain, Rina pun sedang mengalami pertempuran batin yang berat. Kepergian Budi meninggalkan luka besar di hatinya. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri dalam usahanya mencari perhatian dan kehangatan dari orang lain. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan perannya sebagai istri dan pasangan hidup Hartono. Pada suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu yang sunyi, Rina merenung sambil melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyuman di wajah mereka dalam foto itu terasa begitu jauh dari kenyataan saat ini. "Apa yang salah dengan kita?" bisiknya pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Suatu hari, ketika suasana rumah begitu hening, Hartono pulang lebih awal dari biasanya. Lalu ia melihat Rina sedang membaca novel di taman belakang. Tanpa banyak bicara, Hartono langsung duduk di sebelah Rina, sesuatu yang sudah lama tidak Hartono lakukan. Ia langsung berkata, "Aku ingin minta maaf." Rina mengangkat wajahnya. Ia terkejut mendengar apa yang dikatakan suaminya. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, sampai melupakanmu, melupakan kita. Kalau ada yang salah dalam hubungan ini, itu karena aku yang memulainya." Rina hanya terdiam, tetapi air matanya mulai mengalir perlahan. "Aku juga salah," katanya dengan suara bergetar. "Aku terlalu lama membiarkan diriku merasa seperti korban. Aku tidak pernah mencoba bicara, tidak pernah mencoba memperbaiki apa yang kita miliki. Aku mencari sesuatu di luar, padahal semua yang kubutuhkan ada di sini, di rumah ini." Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa terhubung kembali. Percakapan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. Hartono mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk Rina, mengajaknya makan malam, berjalan-jalan, bahkan hanya sekadar berbicara tentang hari mereka. Rina pun berusaha membuka hatinya kembali, memberinya kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di rumah mereka perlahan membaik. Meski Budi tetap menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan, ia menjadi pelajaran berharga bagi Rina. Ia menyadari bahwa cinta yang sejati bukan tentang mencari kesempurnaan di luar, tetapi tentang memperjuangkan apa yang telah ada di dalam.
Hartono pun belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang menjaga hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Di suatu sore yang tenang, Rina dan Hartono duduk berdampingan di taman rumah mereka. Mereka memandang bunga-bunga mawar yang sedang bermekaran, simbol kecil dari cinta mereka yang kembali tumbuh. Secara perlahan, kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki semuanya, ucap Hartono dengan senyum hangat. Rina pun mengangguk, merasakan harapan baru yang perlahan mengisi hatinya. Demikianlah untuk cerita kali ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah kesetiaan dan kebahagiaan dalam hubungan hanya dapat terjaga melalui komunikasi, perhatian, dan usaha bersama, bukan dengan mencari pelarian di luar. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.